asiknya perbedaan. Asiknya perbedaan di antara semua teman itu, tetapi tetap coba kalian lihat ya pada saat rapat, pada saat itu kan videonya duar bahkan kayak. Apa kabar teman-teman? Salam sehat semuanya. Jumpa lagi dengan saya Gigih Tama dalam channel Inilah Story. Channel yang akan membahas tentang banyak hal, mulai dari pengalaman, informasi, ilmu pengetahuan, cerita, serta kegiatan organisasi atau forum, dan masih banyak lagi lainnya. Dan tentunya kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang sudah ahli di bidangnya serta memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa. Untuk itu, ikuti terus channel Inilah Story dan jangan lupa subscribe, like, and comment karena akan ada banyak video-video yang akan kami hadirkan. Let it, bang, bang. Baik teman-teman, apa kabar? Salam sehat semuanya. Jumpa lagi dengan saya Gigih Tama di channel Inilah Story. Nah, kali ini kami kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau salah seorang narasumber yang jauh kita hadirkan, Bapak Pardi ya. Apa kabar Pak Pardi? Alhamdulillah baik Mas. Gimana kabar Mas Gigih dan keluarga ini? Alhamdulillah baik juga Pak. Ya. Sehat selalu lah. Musim pandemi ini kan kita harus jaga kondisi ya Pak ya. Iya. Nah, terima kasih Pak sebelumnya sudah Sama-sama Mas. datang ke sini Pak. Memenuhi undangan kami ya. Karena kemarin tim dengan saya briefing itu kita mau podcast siapa nih? Ya adalah Pak Pardi, ide dari teman-teman Ya. gitu. Karena Pak Pardi ini salah satu apa ya motivator bagi kita semua gitu Pak. Oh, gitu. Jadi ya kami rasa cocok lah, misalnya tepat sekali kalau kita hadirkan pada studio yang mini ini Pak. Ya, terima kasih Mas. Yang intinya saya pribadi maupun keluarga bangga dengan gerakan atau kegiatan-kegiatan yang Mas Gigih dan kawan-kawan di Kataja itu sangat luar biasa. Artinya kegiatan yang kalian lakukan itu sangat mempunyai makna terhadap diri keluarga dan terutama pada masyarakat. Itu yang terpenting. Untuk kesehatan ya alhamdulillah saya dengan keluarga dalam keadaan sehat. Itu yang penting Mas, apalagi masa-masa pandemi seperti ini harus selalu dijaga dengan kesehatan. Yang intinya mari kita tetap menjaga kesehatan dan kesegaran jasmani terutama itu yang penting. Artinya dalam kegiatan menjaga kesegaran jasmani itu banyak sekali yang harus dilakukan. Menurut Mas Gigih apa saja coba? Kesegaran jasmani gitu. Ya, yang jelas pasti ini Pak, olahraga rutin. Olahraga rutin ya. Sering istilahnya berjemur ya kan, sesuai Berjemur, anjuran pemerintah itu saja sih Pak. Tentunya dengan Pola makan yang ya, sehat, pola makan yang ya, sehat. menjalankan protokol-protokol yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Ya. Gitu, Pak. Secara umum kan masyarakat sudah pada tahu itu ya. Iya Pak. Artinya apa? Yang kaitannya dengan apa itu kesegaran jasmani macam-macam udah banyak yang ngerti. Ya bagaimana saya harus melakukan aktivitas olahraga ataupun pola makan tadi ya. Iya. Hanya saja apa ada kiat-kiat nanti kita bagaimana berolahraga itu kan masing-masing pribadi berbeda-beda. Tapi yang penting olahraga apapun yang dilakukan, kata kuncinya itu pada akhirnya bagaimana menjaga kesegaran jasmani. Nah itu yang penting. Mana Gitu. caranya Pak itu? Ya itu tadi Mas Gigih udah menyampaikan loh, olahraga teratur, ya kan? Kemudian ada berjemur tadi kan protokol kesehatan. Terus Maksudnya gini Pak, gimana? kita kan kadang berolahraga tidak tahu pemahaman kita kan, saya rasa berjemur ini tidak cukup nih, kita lari-lari tidak cukup. Nah itu kan kadang ada efek lainnya Pak. Contohnya misalkan padahal
kalau kita lari-lari misalkan ada sesuatu fisik kita, organ kita tuh belum istilahnya jangan buat lari dulu pada saat itu. Iya. Itu gimana Pak? Artinya begini, dalam menjaga kesehatan atau kesegaran jasmani itu tentunya antara orang satu dengan yang lain kan berbeda. Ya, person satu dengan yang lain itu berbeda sesuai dengan kondisi orang tersebut. Artinya apa? Mungkin pada saat Mas Gigi olahraga yang pertama kali harus diukur itu apa dulu kan? Tidak langsung saya harus lari sekian kilometer, jangan langsung seperti itu. Yang terpenting satu, pada saat olahraga yang pertama itu yang ringan dulu. Nah, bagaimana caranya? Coba cara sederhananya itu adalah pada saat sebelum melakukan olahraga dites ini ya, dites nadinya dulu. Nah, nadinya itu dites dulu, detaknya berapa per menitnya. Nanti kalau detaknya tinggi, jadi kan langsung ketika olahraga berat, bisa-bisa olahraga tidak menjadi sehat, tapi olahraga menjadi sakit kan begitu Mas ya. Nah, artinya tes dulu dengan ini apa namanya, denyut nadinya. Anda latihan ya stepnya ringan dulu. Ya. Kemudian nanti dalam latihan itu rutinitas latihan itu penting juga. Nah, kaitannya dengan hal ini juga dilihat selain tes denyut nadi juga usia. Itu berpengaruh juga Mas. Iya, nggak masa nanti olahraga saya dengan olahraga teman-teman yang masih muda disamakan ya nanti saya ya kan toh masa tua. Ya kalau yang sudah tua-tua kayak saya begitu kan. Artinya olahraganya yang ringan-ringan ya jalan, ya jogging kecil-kecil. Kalau kalian mungkin bisa yang lebih tinggi bisa. Nah setelah latihan atau olahraga selesai itu dites lagi denyut nadinya. Gitu. Terus lagi. Jadi ada peningkatannya berapa? Oh sekian, ya kan? Nah pada saat awal dites kemudian di akhir dites itu ciri di dalam kesegaran jasmani itu bisa kelihatan ada manfaat di dalam melakukan aktivitas olahraga apapun itu bisa diketahui dengan bagaimana pada saat melakukan olahraga orang tersebut tidak setelah selesai olahraga tidak merasakan sakit. Ini jangka waktunya berapa lama Pak setelah olahraga? Setelah olahraga dalam jangka waktu yang ya setiap hari pada saat ada misalkan 1 minggu kita latihan 3 kali misalkan atau 2 kali ya. Nah itu pasca atau setelah olahraga itu selesai tidak sakit ya. Nah, gitu dong. Jadi jaga kondisi tubuh pada saat pandemi itu penting gitu. Karena apa? Ya menurut kita sudah tahu lah yang namanya COVID-19 itu kan tidak hanya di Indonesia teman, tapi dunia semuanya ada 200 lebih negara ya. Sekarang kalau makhluk Tuhan ya, makhluk Tuhan atau makhluk Allah itu sudah diturunkan seperti itu mau menolak, mau kita mau membantah sudah bisa. Dan kita tidak bisa hidup terus kita harus istilahnya nantinya pada saat kita menghadapi hal tersebut itu kan juga apa namanya tidak lagi kita harus sudah berdampingan itu ibarat ya itu makhluk ya mau nggak mau kita harus berdampingan hanya sikap kita itu bagaimana ya saya tadi juga bawa masker benar pakai masker tadi bagus juga di depan tadi ada protokol kesehatan saya harus cuci tangan sudah disiapkan dari tim tadi. Nah ini kan sudah bagus artinya seperti itu ya tapi gini Pak saya pernah ada orang tua tuh bilang gini Pak kalau pas waktu kita kecil pakai sendal gitu kan Pak kemana-mana pakai sendal nanti kena beling lah kena batu atau nah tapi beberapa itu saya amati orang tua ketika jalan-jalan jogging itu malah nggak pakai sendal itu gimana Pak? Apakah itu karena kaitannya gini semua sumber yang ada di dalam apa namanya penyembuhan ada kan terapi dari Mas Gigi udah pernah lihat juga pada saat ada pijit kok yang dipijit bagian kaki bagian bawah. Iya. Nah, itu kan pusat-pusat yang ada di situ tuh syaratnya tuh dari situ. Ya. Sehingga pada saat orang tua zaman dulu pun ya zaman dulu sekarang pun juga dianjurkan ya pada saat olahraga artinya olahraga untuk terapi kesehatan itu kan kaitannya dengan saraf ya
para penonton yang lain itu tersambung di sana. Iya. Ya. Kalau ada yang lebih jeli dan lebih pintar lagi itu bagian mana yang harus dilakukan. Sehingga nah ini ada lagi kan kalau pernah lihat bahwa di dalam olahraga yang tadi ada tidak pakai sendal gitu ya, iya. di bawah itu dianjurkan juga di bawahnya itu yang ada batu-batu ditata itu. Nah, itu untuk menekan titik-titik sarafnya titik sarafnya itu sehingga nanti kondisinya itu kita coba nanti bisa dicoba ya. Coba bisa dicoba nanti kondisi kesegarannya akan bagus. Ya. Tapi kalau olahraga yang normal ya jangan nyokor lah Mas ya. Masa terusnya. Nggak keren ya Pak. Ya. Kalau olahraga misalkan di lapangan kalian udah punya lapangan bola voli, lapangan futsal, pakai nyokor ya, wah, malah nyari penyakit berarti. Dulu Pak waktu kecil Pak, masih sekecil segini. Oke. Nah, kira-kira kalau di masa pandemi ini Pak, menurut pandangan Bapak itu masyarakat sekitar sini aja Pak, sekitar sini itu apakah kan ada sering yang bersepeda Pak, yang lari-lari itu kan. Padahal selain kita mengejarkan gerakan pakai masker ya Pak ya, di sisi lain kan kita harus juga menjaga kesehatan kan gitu Pak. Iya. Itu yang paling utama kan itu Pak. Iya betul. Ya, kalau saya kan menggunakan masker itu hanya untuk ini ya Pak ya, mencegah kan muncratnya air liur atau udara yang itu kan. Karena itu di masyarakat sekitar sini gimana Pak? Kalau menurut Bapak itu sudah banyak yang mengikuti protokol kesehatan atau sudah banyak yang olahraga untuk meningkatkan imunitas? Ya kalau melihat secara umum ya Mas, jadi bisa secara umum untuk masyarakat yang ada di Jatisari, Mijen yang ada di sini itu rata-rata sudah pada saat keluar banyak atau tulisan-tulisan anjuran. Artinya itu apa? Dengan adanya peringatan, anjuran seperti itu dan masyarakat pada saat keluar itu secara umum sudah pakai masker lah. Ya. Jadi secara umum saya lihat sudah pakai masker pada saat keluar rumah. Ya, artinya misalkan mau ke pasar, mau ke mana, ke depan aja sudah pakai masker secara umum seperti itu. Ya, kemudian kaitannya dengan olahraga yang sepeda dan sebagainya itu bagus, itu kiat-kiat. Ya. Ada yang bersepeda, ada yang bola voli, ada yang jalan-jalan, ya, jogging, ada yang jalan, itu sudah usaha yang sangat luar biasa sehingga yang ada di masyarakat Jatisari Mijen yang ada di sini kiat-kiat dalam pencegahan itu sudah kalau saya menilai ya sudah luar biasa bagus ya begitu ya. Apalagi teman-teman kemarin bagi-bagi. Ini bagus juga ini. Apalagi kalian juga ada bagi-bagi masker ya kan? Iya. Ada bagi-bagi masker, ada penyemprotan desinfektan itu luar biasa juga loh. Kaitannya dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Jangan terus pada saat pandemi kita duduk diam di rumah karena ketakutan, kita tidak ada ekspresi kegiatan. Dengan adanya pandemi itu bagaimana kita mengolah pola pikir kita sehingga pada saat apa yang harus kita lakukan? Oh ini nah ini akhirnya pola pikir itu berkembang. Kalau memang ada seperti itu kita mencegah kan begitu. Kita berusaha mencegah, membantu petugas-petugas yang ada di sana, kemudian juga menyelamatkan jiwa banyak manusia kan juga itu sudah sesuatu yang sangat luar biasa. Nah kaitannya dengan kesegaran jasmani kenapa kok harus dijaga kan tadi? Iya betul. Nah, gimana? Itu kadang gini Pak, kita sudah merasa pakai masker, pakai hand sanitizer kemana-mana, cuci tangan, ya kan jaga jarak dan sebagainya. Terkadang itu kita lalai juga Pak. Dan nanti pola makan yang istilahnya kan yang mengandung banyak kolesterol ya kan Pak. Karena ya yang namanya enak kan kita nggak bisa ini Pak, istilahnya aduh enak makan aja lah gitu. Nah misalkan setelah terjadi keluhan itu Pak, nah itu kita baru terasa gitu, aduh ternyata pola makan saya kayaknya kurang bagus nih kan gitu. Nah itu kesadaran seperti itu sebenarnya meningkatkannya dengan cara yang apa ya Pak, misalkan masa kita harus kasih tahu satu sama lain kan ya bisa sih, cuman kan nggak mungkin sebanyak itu kan gitu Pak. Yeah. Gitu. Nah jadi
Jadi kesehatan yang paling utama dilakukan olahraga rutin ya Pak tadi ya Pak ya. Jadi ada olahraga rutin, ada pola makan, ada pola istirahat, ya ada istirahat yang teratur, makan yang teratur, terus olahraga yang teratur, sampai kalian beraktivitas atau bekerja pun juga yang teratur. Jadi artinya teratur itu bagaimana? Ya sesuai dengan porsi dan kemampuan kita, tidak usah dipaksain. Nah dalam rangka hal itu sudah kita bersama-sama sudah melakukan bela negara. Ini tuh banget. Tarik ini Pak. Jadi Pak Marty ini selain seorang guru olahraga ya Pak ya. Kesegaran jasmani itu beliau juga salah satu kader bela negara ya Pak. Iya. Nah itu gimana Pak cara mengatur schedule-nya itu Pak? Jadi seorang kalau guru kan mungkin di saat seperti ini masih di rumah ya Pak ya, via online ya kan gitu. Iya. Nah untuk bela negara sendiri itu seperti apa Pak untuk Pak. actionnya dalam kondisi seperti ini Pak? Oke. Sebenarnya bela negara itu kan tidak hanya bagi mungkin saya sebagai seorang guru penjas orkes ya di SMA Ksatria 1 Semarang, bukan hanya sebagai orang guru doang sebenarnya. Kalau kita lihat undang-undang ya, sebelum panjenengan nanti bertanya Pak undang dasarnya apa bela negara, jangan tanya tak jawab langsung langsung Pak. Iya. Jadi sebelum nanti ada yang bertanya, lu kok ada bela negara macam-macam. Jadi gini loh, kaitannya dengan bela negara itu kan sudah diatur di Undang-Undang Pasal 27 bahwa setiap warga negara itu wajib bela negara. Betul. Itu pedomannya undang-undang. Terus yang kedua ada lagi pedoman yang sangat yang ada di muslim ya ini ya, yang agama yang lain saya yakin sama ya. Jadi kalau yang ada di muslim kan ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum kan gitu. Jadi Anda itu harus istilahnya taat pada Allah, taat pada Rasul, kemudian ulil amri, taat kepada pemimpin yang ada. Dan pemimpin pun kamu hidup di negara mana, negara Indonesia ya kamu harus berhak. Jadi bela negaranya yang ada di situ kan begitu. Bela negara itu wajib untuk setiap warga negara Indonesia dan itu sudah menjadi undang-undang pedomannya. Berarti kira-kira mulai usia berapa kita wajib bela negara itu? Kalau bela negara sebenarnya kan semuanya masalah saya ya. Semua dari yang kecil pun sudah. Duh, contohnya apa kan begitu akhirnya? Iya. Kok harus bela negara itu contohnya piye to kan? Iya. Sebenarnya bela negara itu jangan dianggap kita harus maju perang, enggak Mas. Iya. Jadi gitu. Jadi kita kalau apa yang sudah kami dapatkan pada saat diklat ya. Jadi kalau tadi dengan ceritakan saya itu seorang kader bela negara. Memang saya sudah mengikuti pendidikan diklat kader bela negara di Pusdiklat Rupin Bogor sana. Di Bogor sana ya. Di Bogor sana itu saya dapat ilmu dari banyak widyaswara waktu itu. Yang intinya bahwa bela negara itu tidak harus kalian mengangkat perang senjata, enggak. Artinya kalau anak kecil, anak SD, TK misalkan sekolah, kamu belajar rajin, kemudian berprestasi di bidang akademik maupun non akademik, itu sudah bela negara, Mas. Itu udah bela negara, berprestasi untuk dirinya sendiri itu udah bela negara. Contoh Mas Gigi lagi, Mas Gigi sebagai seorang suami menghidupi anak istri, bagaimana anak saya, keluarga saya sehat, selamat, nyaman, hidup bersama Mas Gigi yang mengarungi samudra kehidupan yang penuh liku-liku, betul nggak? Betul. Liku-liku kehidupan, saya yakin yang namanya berkeluarga itu mungkin mulus-mulus saja itu nggak mungkin. Harus ada ini ya, istilahnya dinamika dalam kehidupan itu bagaimana ada. Panjenengan membuat yang aman, hidup di keluarga aman, itu sudah bela negara. Ada lagi istri jenengan pada saat memperjuangkan anak si buah hati sampai dia lahir, itu perjuangan yang luar biasa, itu sudah bela negara.
Lu memperjuangkan hak hidup lo ya Mas. Iya, Pak. Itu udah bela negara dan artinya tentunya dalam hal ini kan sesuai dengan bagaimana kita menerapkan nilai-nilai bela negara kan gitu. Konteksnya berarti. Iya, konteksnya nilai-nilai bela negara kan ada 5 ya. Nah, yang kami dapatkan ada 5. Kalau nanti ada yang ada yang 5 dan 6, saya tahunya 5 gitu aja ya. Apa aja Pak itu Pak? Nah, yang pertama ada cinta tanah air. Kira-kira cinta enggak dengan Indonesia? Kalau enggak cinta udah urip ning Indonesia kan begitu ya. Ya pasti dong Ya, Pak, Indonesia. apalagi ini 17-an ya lah. Betul, Pak. Ya, ya suruh ngibarkan merah putih aja enggak mau. Wah, nah ini piye? Amin 1 baru dikibarkan. Nah, itu padahal aturannya suruh ngibarkan edarannya nunggu edaran enggak terlalu lama. Lho kowe iki Indonesia apa ora? Enggak nunggu Indonesia jelas kemerdekaan itu. Maaf, kemerdekaan itu kira-kira menurut Mas Gigi pada saat kemerdekaan itu yang memperjuangkan bagaimana? Menurut pemahaman waktu dengan dulu Indonesia merdeka itu perjuangannya kan sangat Iya Pak. iya, Ya, gimana? nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nah iya Dan kita pun sebagai calon penerus bangsa ya Pak. iya, itu memang harus Iya kan? bangsa, Sebagai betul. penerus bangsa pun juga nggak bisa membalas budi dari Iya, pahlawan-pahlawan pahlawan dulu. kita ya gitu Ya, loh. paling dengan cara istilahnya taat saat taat pemerintah, pemerintah ya kan Pak. Kemudian ya menghargai lah hari-hari pahlawan. Iya. Harus tahu juga mana-mana saja yang dulu itu tempat penjajahan seperti itu. Ya. Sejarah lah gitu. Ya itu kan yang pertama, nilai pertama kan cinta tanah air. Kita harus mencintai ya. Bagaimana betul-betul kita mencintai tanah air? Ya, jadi kan cinta tanah air itu bangga dengan bahwa kalian itu hidup berada di negara Indonesia dengan semua lambang-lambangnya ya harus jenengan cinta ya. Lambangnya apa saja, ada merah putih, ada garuda, ada burung garuda. Kan begitu. Nah, kaitannya dengan hal ini untuk cinta tanah air ya, itu kan nilai yang pertama. Ada juga nilai yang kedua, ya sadar berbangsa dan bernegara. Nah, itu nilai yang kedua. Sadarnya itu bagaimana? Contoh kecil aja nggak usah. Hidup di RT atau di kampung, di RW, di kelurahan atau kecamatan. Kalau ada memang di situ ada program-program. Anda yang misalkan kan RT RW kemudian itu kan ibarat kayak NKRI kecil. Iya, iya. Betul nggak? Iya, iya. Ya, ada NKRI kecil. Disitulah kuat, ya. Disitulah kuat. Makanya di Indonesia itu ada seperti itu dengan sadar berbangsa dan bernegara itu menyadari betul, ya menyadari betul kita itu harus bagaimana kita hidup berbangsa dan bernegara yang ada di sekitar kita aja, nggak usah yang terlalu tinggi. Nah yang tiga ini penting juga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Coba ada lagi ideologi yang lain yang bisa mempersatukan bangsa? Enggak ada sih. Enggak ada ya. Jelas Pancasila. Jelas Pancasila itu jelas ibarat komplit lah itu. Nah coba kenapa kok Pancasila sebagai ideologi negara itu bisa mempersatukan kebinekaan yang ada di Indonesia? Ya, kebinekaan yang ada di Indonesia itu dari suku berbeda-beda, agama berbeda-beda. Nggak usah jauh-jauh, misalkan satu lingkup RT atau RW atau kelurahan, ya, agamanya udah banyak berbeda, jelas itu. Ya, adat istiadat pun juga berbeda. Mungkin kita berada di Jawa Tengah ya ini ya. Di Jawa Tengah, dari kabupaten kota aja sudah berbeda-beda logat bahasa. Ya betul. Ya tahu lah. Ada yang Jawa, ada yang sana, ada yang apa, ada yang beda-beda. Nah ini tentunya yang bisa mempersatukan. Apalagi kalau kita lihat berada di mana luar Jawa banyak suku yang ada di sana, sehingga bagaimana kita harus bisa menyatukan ya satu itu ideologi Pancasila itulah yang bisa mempersatukan. Jadi menurut kami seperti itu Mas. Jadi kalau saya kaitannya dengan bela negara memang harus dilakukan. Itu yang ketiga tadi ya. Yang keempat rela berkorban. Rela berkorban tuh demi bangsa dan negara otomatis. Kita harus berkorban mati-matian loh, enggak perlu Mas. Ya, kadang ini Pak, pemahaman kita yang masih kurang paham ya Pak. Iya, kita nyadari lah karena kurang paham itu kayak tadi rela berkorban itu
kadang mikir masa ya harus ikut perang Perang ya. istilahnya harus membasmi semua kejahatan ataupun kan padahal sudah ada Polri dan TNI kan gitu Pak. Nah itu kadang nggak tahu kita Pak rela berkorban yang seperti apa gitu kan. Contohnya ya Mas ya, langsung aja Mas, gini ada ungkapan yang barusan kemarin sore saya ungkapkan. Nanti ini akan ada paham yang berkaitan dengan hal ini, bahwa di kondisi seperti ini ya kaitannya dengan rela berkorban yang ada. Kalian sudah mengatakan namanya virtual ini kan? Ya, medsos. Coba kita lihat zaman dulu prosesnya ya. Zaman dulu itu melalui pesan komunikasi nasihat macam-macam itu melalui suara. Ya, misalkan ada tokoh, entah tokoh masyarakat, entah tokoh agama itu diberikan secara langsung melalui suara. Ya jadi mungkin zaman Nabi ya itu melalui suara. Artinya apa? Diturunkan oleh suara. Setelah suara ada juga mulai dengan ada tulisan. Jadi mulai ada tulisan ditulis. Nah, tulisan berjalan disesuaikan lagi dengan ada kebudayaan. Ya, ada kebudayaan dimasukkan, ini perkembangan terus. Kemudian setelah ada tulisan, ada suara, ada kebudayaan, sekarang kita tidak mau, suka tidak suka. Proses di dalam perubahan zaman itu sekarang tidak lagi kalau kita hanya menunggu seperti yang dulu. Sekarang dunia dipenuhi dengan medsos, Mas. Nah, ini sudah termasuk bela negara juga. Iya. Kalian mengadakan kegiatan semacam itu sudah termasuk bela negara. Nah, kenapa kok saya menyampaikan hal itu? Itu berkaitan begini. Yang namanya perubahan, siapa yang cepat di dalam beradaptasi? Intinya begini, 1000 alasan apapun, 1000 alasan untuk kaitannya dengan perubahan yang tidak bisa itu tidak akan ada artinya. 1000 alasan, guys. 1000 alasan itu tidak akan ada gunanya. Namun cukup satu alasan kita itu bisa beradaptasi. Nah, artinya gini, kalian sudah mengadakan kegiatan yang sifatnya seperti ini sudah beradaptasi. Kalau tidak mau beradaptasi seperti ini, sudah tertinggal. Artinya 1000 alasan apapun tidak akan ada gunanya. Tapi cukup satu alasan, Anda bisa beradaptasi menghadapi perubahan zaman. Apalagi dalam masa pandemi seperti ini, itu yang dibutuhkan dan yang diperlukan. Artinya apa? Dalam proses perubahan perkembangan zaman, proses pembelajaran, proses apapun itu ada step ya, ada tingkatan-tingkatannya dan sesuai dengan kondisi zaman yang ada. Gitu. Nah, dari situ itu juga sudah termasuk kaitannya dengan rela berkorban untuk bela negara, coba gitu. Jenengan, nggak usah saya ceritakan lah bagaimana prosesnya, saya tahu ini. Itu dari dan contoh yang lain, misalkan rela berkorban ini kan kerja bakti di kampung, Siskam yang di kampung itu rela berkorban ya, untuk mengamankan diri, kita bertugas mengamankan untuk menjaga yang itu yang keempat itu 5, mampu melaksanakan bela negara baik secara fisik maupun secara psikis. Ada secara psikisnya juga, Pak? Iya, jadi sekarang Mas Gigi, Mas Dewa dan teman-teman yang lain, Mas Nanda juga ya, dan teman-teman yang ada di Kataja itu kan bagaimana kita melakukan bela negara secara fisik. Secara fisik panjangan tadi sudah saya ceritakan, ya ada kerja bakti, ada secara fisik. Secara psikisnya apa? Ya, bagaimana kita mengelola manajemen diri kita sendiri. Kemudian antara teman satu dengan yang lain, panjenengan itu bisa menghargai. Misalkan pada saat satu kegiatan begitu, Anda kan paham, si A, si B, si C ini baru ada masalah, karena psikis itu.
kira-kira ada masalah dengan pancing kayak emosi lah kira-kira. Ya, jelas. Iya dari emosi. Jelas. Ngejak kegiatan pada saat emosi seperti itu tidak masuk. Iya. Ini harus dipahami juga. Oh. Kemudian pada saat ini masih punya masalah dengan keluarga, ya, terus kegiatan yang lain sebagainya di sana, artinya pada saat ada kegiatan yang jenengan rencanakan, dia masih punya masalah dengan keluarga. Kira-kira pada saat kamu mintai bantuan, kamu suruh kegiatan, pelaksanaannya gimana? Kan psikis itu. Iya betul Pak. Kadang ya nggak enak juga ya Pak. Iya kan kita harus memahami. Nah, sikap-sikap seperti itu kan termasuk toleransi. Ya toleransi di dalam kaitannya dengan bagaimana melaksanakan sebuah. Itu ya Mas ya. Ada yang lain? Nah mungkin ini Pak. Masih banyak kalau mau cerita banyak sekali ini. Pokoknya kalau sama Pak Mardini nggak bakal ada habisnya. Iya, ada habisnya. Jadi kalau ada pepatah mengatakan itu buku jendela ilmu. Itu ada lagi nih. Jadi teman-teman cukup datang ke Pak Pardi, udah itu gudangnya ilmu semua lah pokoknya. Amin. Termasuk amin. saya ini ya bisa seperti ini juga berkat arahan beliau ya kan Pak, bimbingan beliau itu luar biasa. Kuliahnya 24 jam ya Pak ya, ya Pak ya. Iya, nggak pandang waktu lah, jam 10 malam, jam 12 malam, jam 3 pagi, pokoknya kita ketemu ngobrol yang pasti bermanfaat sekali. Amin ya. Itu Pak. Ya, yang penting gini, kita itu komitmen aja Mas. Jadi semua kegiatan itu apa yang direncanakan pasti ada kekurangan dan kelebihan. Ya, Program yang direncanakan sebagus apapun itu pasti ada kelebihan, ada kekurangan yang ada di sana. Sehingga ya teman-teman kata jangan cobalah yang itu pasca kegiatan harus ada evaluasi sehingga nanti kekurangannya di sini ini harus bagaimana, kemudian pada saat kelebihannya ini harus ditingkatkan lagi. Kemudian yang berkaitan dengan pandemi, kegiatan virtual menjaga kesehatan dalam pengisian bela negara, kemudian juga yang berkaitan dengan kegiatan semuanya saja itu bagaimana kita cepat beradaptasi, cepat merubah mindset. Jangan kalau mau alasan apapun banyak Mas, ya 1000 alasan. Mau alasan apapun banyak. Jadi kaitannya dengan perubahan kalau kita tidak segera berubah, 1000 alasan itu akan tetap akan tetap bahkan nanti ada yang mengatakan lagi kalau tidak bisa beradaptasi akan punah gitu. Ya memang kalau tidak cepat beradaptasi akan ketinggalan terus begitu kalau saya ya akan ketinggalan informasi, akan ketinggalan dengan perubahan-perubahan. Ini harus cepat berubah, harus bersih, mindset harus segera diubah. Kegiatan pun juga harus mulai konsep-konsep yang mengikuti perkembangan. Iya, tidak hanya kalau dulu mungkin media itu melalui media cetak dan media elektronik TV itu itu masih bagus juga. Tapi sekarang media tidak lagi hanya itu. Medsos itu juga penting. Nah, luar biasa pengaruhnya ya. Cepat banget sekali berubah. Itu satu kali nge-share itu udah sekian jam itu udah sampai sana-sana Pak. Iya, udah banyak yang tahu kan artinya. Dan tepat sasaran itu. Bagaimana itu tepat sasaran memberikan informasi dan yang penting mari kita terbuka bersama-sama yang berkaitan dengan kegiatan pengisian dengan bela negara, tidak hanya dengan kesegaran jasmani. Mungkin pas saya aja sebagai guru PJOK kan tetap pasti, tapi pengisian bela negara kan banyak. Jadi kiprah kalian nanti lebih bisa ini. Terus gini Pak, kalau bela negara dulu kan setahu kami pada saat sekolah SMP, SD, SMP, bukan SMA lah gitu, tahunya masih ini Pak, istilahnya yang bela negara ya TNI Polri gitu kan. Nah sekarang ini kan sudah mulai ditanamkan ya Pak ya, sudah mulai kita ada kegiatan-kegiatan itu. Nah perlu nggak Pak misalkan sejak dari SD itu sekolah dasar mungkin
udah dikasih tahu gitu Pak, misalkan. Tapi ini apa ya, masih udah nyandak belum ya? Iya, sudah Mas. Sudah ya, Pak. Sudah. Artinya begini, kaitannya dengan pemberian nilai bela negara itu kepada anak SDTK itu pun sudah. Contohnya apa? Apa? Contohnya itu coba kita kenalkan lagu-lagu perjuangan. Oh iya. Ya, Betul, lagu-lagu betul. perjuangan. Anak SD, anak TK coba ya jadi kasih lagu-lagu dikenalkan lah. Lagu 17 Agustus. Ya, Betul. lagu Garuda Pancasila. Ya, saya mikir anak-anak sekarang coba disuruh ya, nyanyi lagu Garuda Pancasila coba. Terus saya ingat tadi kan belajar di rumah juga termasuk bela negara kan Pak? Iya. Lupa. Ya, Garuda Pancasila dari SD kecil itu udah harus Iya. ditanamkan di situ. Ini penting nilai-nilai itu. Kalau ini terlambat, tidak mulai ditanamkan, ya siapa lagi nanti yang mau membela negara Indonesia kalau bukan kita? Siapa lagi? Saya tanya kepada yang mau hidup berada di Indonesia itu banyak kan? Iya. Yang mengakui. Kita tinggal menikmati kok. Maaf yo, saya mungkin lahirnya tidak pada masa tahun 45, tidak Iya. pada masa tahun 65. Tetapi pada saat saya itu orang tua saya itu kan punya sejarah juga. Betul. Bahwa pada saat di sana itu orang tua saya itu yang memperjuangkan mati-matian bagaimana harus merdeka. Jerih payah orang tua saya harus melanjutkan itu. Ya, saya yakin orang tua kita yang masih Ya. lahirnya di tahun-tahun 45, tahun sebelum tahun 65, semuanya itu anaknya merasakan, oh pernah diberikan cerita-cerita ini perjuangan dulu saya ke sana. Nah itu dari situ saya besar kan begitu. Iya. Nah saat itulah saya itu akan menyadari bahwa perjuangan orang tua saya, kemudian perjuangan para pendahulu kita, Flashback gitu ya. iya flashbacknya harus begitu. Nah sekarang siapa lagi yang mau membela kalau bukan kita? Ayo bersama-sama kita mengajak semua komponen masyarakat. Ya, kita sekaligus ini bisa ajakan sosialisasi, silakan mau dinilai seperti apa, tetapi yuk kita tetap jaga negara kita cinta dengan NKRI. Selalu Pak, pasti. Iya. Nah, Pak Fadli kan sering ada kegiatan nih Pak, terkait kegiatan bela negara ya kan, seperti PPPN kemarin ya Pak ya. Iya. Pendidikan pendahuluan bela negara itu. Nah, kira-kira yang paling Pak Fadli itu membuat terkesan itu pas momen apa Pak? Kegiatan apa? Misalkan antar komandan nih, ya kan, ada yang beda pendapat, terus tapi dalam tujuan yang baik gitu misalkan Pak. Iya. Itu atau pesertanya ada yang gokil gitu apa gimana? Itu pengalamannya apa Pak yang paling? Kalau saya pengalaman yang berkaitan dengan kegiatan apapun seperti itu, saya yang paling mengesan itu asiknya perbedaan. Asiknya perbedaan di antara semua teman itu tetapi tetap coba kalian lihat ya pada saat rapat kan idenya dua bahkan kayak istilahnya ya memang mempertahankan pendapat ya harus seperti itu. Iya. Tapi pada saat kegiatan semua pure kegiatan. Nah Itu Pak. Nah ini yang harus Itu loh. jadi asiknya perbedaan tetap bersatu. Ya menyadari oh ini beda dari kalangan apapun, beda agama, beda suku, beda adat, beda perbedaan. Tapi dirangkul dalam perbedaan itu pada saat kegiatan semuanya tampil dan muncul. Melupakan hal yang tadi. Melupakan dengan yang tadi. Yang pengalaman yang dulu itu Pak di rumahnya dan itu yang Wah. pas Kan ramai sekali kan itu. Waduh, saya sempat takut loh. Takut ya? Waduh, gimana ya kok jadi kayak gini, serius banget kan gitu. Iya. Kita Dia mau- memang namanya mempertahankan pendapat Gitu. Kita mau diskusi teman-teman, kita mau diskusi, mau mengadakan kegiatan, Iya. tapi di sana malah ada perbedaan Perbedaan pendapat ya sampai bener-bener emosionalnya keluar semua gitu loh Pak. Tapi setelah itu ya biasa, setelah lepas dari pintu ya keluar dari pintu biasa gitu Pak. Saya, kok bisa ya kayak gini ya? Ini kalau anak muda sekarang itu nggak bisa Pak. Ya harusnya ini pengajian perbedaan-perbedaan yang ada itu Mas. Ya perbedaan sama sini. Waktu itu Mas Dewa ada juga ya kelihatannya ya. Ada nih Mas. Mas Dewa juga ada Dewa, kan? Dewa ada. Ya teman-teman juga ada semuanya. Dan di situ sangat mempertahankan pendapat masing-masing dan dengan ilmunya masing-masing. Pedomannya dengan sama-sama kuat. Ya.
sampai emosi ya enggak masalah, tapi dilihat asiknya di situ, perbedaannya di sana. Setelah itu pada saat pure kegiatan semuanya bersatu, enjoy, tetap enak. Iya. Enggak ada ini apa Soalnya gini Pak, pas pada saat ini apa nih kenceng-kenceng nih Pak ya, pas pada saat Nantio sama Nantoti kemarin ya Pak ya, setelah itu si Nantoti itu kamar mandi mana ya? Ya si Nantionya biasa gitu loh. Hah, barusan ini istilahnya adu pendapat kan gitu. Nah itu biasa aja gitu, kayak pemahaman kami kan kayak ya nggak bertengkar sih Pak, cuman apa ya kalau orang Jawa bilang itu padu gitu ya Pak. Iya. Tapi setelah itu kok biasa itu, terus padu lagi gitu kan, argumen lagi. Terus setelah itu ya mencapai suatu keputusan, akhirnya ya setelah ditutup apa acaranya, udah ngobrol biasa lagi gitu Pak. Saya sama teman-teman tuh mikirnya gini, kok kayak gini, karena ya ini kok bisa gitu loh Pak. Nah itu kadang ya teman-teman di remaja muda-muda sekarang itu kadang kalau misalkan udah bentrok gitu kan Pak, beda pendapat ya udah besoknya ada yang satu jauhin gitu kan Pak. Pas gitu. Itu kalau di kemarin kok bisa kayak gini. Itu pelajaran yang kami petik bahwasanya ketika di suatu forum ya bebas gitu kan Pak. Bebas, kita nggak pandang istilahnya kita semua forum untuk mencapai mufakat kan gitu Pak. Apapun ide kita ya kita berhak mengeluarkan gitu. Nah yang satu suka atau enggak ya udah pengennya seperti ini gitu Pak. Saya benar-benar takut itu Pak. Langsung saya sama Dewa ini ngatih ya tapi yang penting begini, memang hal-hal seperti itu butuh pengelolaan di dalam manajemen diri. Ya manajemen diri, manajemen apa namanya dalam diri manusia itu kan unik, sifat unik itu harus dimanage betul, sehingga pada saat teman-teman semuanya nanti diskus dalam pertanyaan itu ya memang harus ini loh pedoman saya seperti ini. Namun pada saat sudah diputuskan sudah kebersamaan ya, sudah diputuskan kebersamaan baik melalui tadi kan ini kan bilang musyawarah mufakat, baik dengan musyawarah mufakat ataupun voting caranya apa, ya kita harus menghargai dong. Menghargai yang ada di sana, jangan mencela, jangan mencela, bahkan ya harus mendukung. Jangan mencela walaupun idenya tidak bisa tersampaikan. Jadi tetap tidak boleh menyela dan harus mendukung. Ini seperti itu, konsepnya sederhana. Nah tapi dalam pelaksanaan kan beda Mas. Iya Pak. Ya, perbedaannya kan memang itu kita berikan contoh nyata, contoh nyata dia. Tapi pas kegiatan ya jadi pada saat kita juga bersama-sama tertawa-tawa dan sebagainya. Ya itu konsep-konsep seperti itu yang sebenarnya bagaimana kita menghargai pendapat orang lain, bagaimana kita harus bertoleransi kepada perbedaan yang ada, bagaimana kita bergotong royong, bagaimana kita harus memegang teguh kerjasama. Memegang teguh kerjasama dalam hal ini kan kaitannya dengan komitmen. Kalau sudah menghargai pendapat, ya, kemudian toleransi dengan perbedaan, setelah itu bergotong royong, makanya kan ada muncul kerjasama, komitmen kerjasama setelah diputuskan satu kesepakatan bersama, ya sudah, ya ide beda ya jangan terus istilahnya menjauh, malah support ya, harus tetap support itu yang benar pemahaman kita harus seperti itu kan gitu. Ya kemarin sempat berpikiran kok bisa ya gitu Pak, di luar pemikiran saya Pak. Sepemahaman saya kalau kita anak muda ini kan ketika sudah bersidarung gitu beda pendapat, ya udah besoknya ada yang nggak mau ngumpul gitu kan Pak. Ya, itu sulit Pak kayak gitu. Egonya beda ya. Karena Pak ini kan sudah sangat terlatih sekali ya. Amin. Jiwa bela negaranya sudah luar biasa sekali. Ya, amin. Nah, anak muda seperti ini mungkin perlu gemblengan lagi Pak. Ya nanti ya proses Mas. Jadi artinya harapan kita bersama-sama itu kalian yang nanti menjadi generasi penerus, ya, generasi penerus dimanapun berada, tetap dengan pedoman yang tadi, ya, kita itu
masyarakat hidup bersama, berbangsa, bernegara, hidup berkeluarga. Kita harus betul-betul sadar, menyadari bahwa kita hidup berada di negara Indonesia. Ya, walaupun kita hanya yang kecil-kecil, lingkup kecil, RT, RW, kelurahan, kecamatan ataupun dimanapun berada, yuk kita mulai memberikan kalian bisa memberikan contoh yang baik nanti ya. Gitu. Harapan kita bersama-sama kita berbuat baik, ya. Pokoknya kita senantiasa berbuat baik. Mau dikatakan orang apapun sih, terserah Anda mau berkata apa, nanti kita berusaha untuk berbuat baik, karena mau dikatakan orang lain apapun nggak usah direnting, kita selalu berbuat baik. Ya, satu kalimat yang saya petik itu kemarin dari Pak Tim. Jadi jangan pernah lelah untuk berbuat baik tanpa pamrih. Ya, betul. Nah itu maknanya sangat dalam sekali teman-teman. Jadi juga ya, jadi kesadaran kita dalam berbuat baik itu kan kadang ikut kita ngadain kegiatan ini cuma dapat lelah aja gitu ya Pak. Ya, korban materi, korban uang, korban waktu, korban istilahnya apalagi lah gitu. Padahal capek-capek ngapain lah. Nah itu kesadaran itu yang perlu ditingkatkan lagi ya Pak. Jadi jangan pernah lelah untuk berbuat baik tanpa pamrih, itu kata-kata yang saya petik kan. Saya save terus di hati saya. Jadi teman-teman semuanya bisa lihat ya ini ya, jadi bisa ngerti gitu. Artinya apa? Teman-teman semuanya bisa memahami bagaimana kiat kalian dalam berkembang gitu. Ya, mengembangkan diri, kemudian bagaimana berkiprah. Sekarang modelnya sudah tidak lagi, ya mungkin masih bisa istilahnya itu dengan pengembangan harus bisa beradaptasi dengan pengembangan konsep hidup. Ya, konsep hidup itu ada lagi, pokoknya semuanya landasilah dengan ibadah. Semuanya kalau kita itu ya, jadi tanpa pamrihnya itu kita melandasi dengan ibadah. Kalau kita melakukan sesuatu itu dengan landasan ibadah apapun enak Mas. Iya betul. Ya, tanpa ada rasa beban, mau seperti apapun yang penting kita ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kan begitu. Kalau sudah dilandasi dengan itu, sesuai dengan agamanya kita, agamanya masing-masing teman-teman yang ada ya toh, teman-teman yang ada di Karaja semuanya melandasi dengan ibadah itu semuanya pasti enak. Artinya kita mau dapat lelah, kita mau dapat sesuatu yang bermanfaat, saya yakin semua kegiatan, semua apa yang dilakukan itu ada manfaat. Entah apa gitu ya. Entah dalam bentuk apapun itu pasti ada manfaat. Kalau dia mengatakan wah untuk kesel itu istilahnya bagi saya pendek ya Pak. Ya, berpikiran pendek ya, boleh berpikiran pendek ya. Jadi bahwa di dalam semua kegiatan yang kalian lakukan ya, dalam apalagi dengan kalau saya itu kaitannya dengan kesegaran jasmani bela negara pada saat COVID seperti ini, itu kita melakukan sekecil apapun pasti akan bermanfaat buat orang banyak. Ya, jadi mari kita melakukan sesuatu bermanfaat buat diri keluarga, tentunya akan bermanfaat buat orang banyak dengan landasan apa ibadah. Jadi kan misalkan berkeluarga, landasi ibadah enak, udah. Iya Pak, betul. Kita bergerak melaksanakan ini, landasannya apa ibadah. Selesai Mas. Jadi di belakangnya nanti mau seperti apa ya sudah. Betul. Sudah ada yang sendiri-sendiri yang ngurus gitu. Jadi porsi-porsi. Saya ingat Pak waktu dulu boleh sambil minum ya? Boleh. Nah, Bapak. Pada saat dulu di tahun 2008 ya Pak, 2008 itu kan saya mulai terjun di Karang Taruna ya Pak ya. Yang waktu dulu lewat undangan Bapak itu pos kampungnya masih belum dibangun. Nah itu memang saya sendiri dasarnya juga udah suka sosial gitu. Jadi entah saya kadang tuh nggak bisa mengatakan saya suka sosial dan tapi memang naluri gitu. Naluri ya. Ya seneng ngumpul gitu kan, kemudian ketemu dengan orang-orang yang istilahnya berilmu tinggi kan, saya bisa belajar dari cara ngomong ya kan Pak, dari segi pemikiran terus dari segi pengalaman itu memang dulu pada saat dulu itu
saya teman-teman itu ketika mengajar kegiatan udah nggak apa-apa, kita ambil hikmahnya itu juga nanti pasti kedepannya itu akan sangat bermanfaat. Kan saat itu kita merasakan, betul nggak Pak? Bukan saat itu kita merasakan, tapi entah 2 atau 3 tahun bahkan 5 tahun ke depan baru merasakan. Ya kan, seperti saya sekarang ini kadang saya pas diam gitu ya Pak ya. Oh iya ya, dulu kalau saya nggak ikut di Karang Taruna itu dapat ilmu seperti ini nih kan gitu Pak. Ya, untung aja nih ketemu sama Pak Ardi ini. Jadi memang benar teman-teman. Pokoknya inilah saingannya peribahasa buku jendela ilmu ya Pak Ardi juga jendela ilmu juga. Pokoknya luar biasa teman-teman. Jadi banyaklah ibarat daya tampung saya itu kadang nggak mumpuni gitu Pak. Jadi aduh, ini ilmu ini belum saya terapkan udah dapat ilmu lagi. Jadi tapi alhamdulillah ya bisa sedikit-sedikit lah Pak, bisa saya terapkan di kehidupan sehari-hari, di keluarga. Jadi Pak Pardi ini nggak hanya ilmu tentang jasmani, kesehatan, kemudian tentang bernegara, tapi secara kehidupan sehari-hari juga sangat luar biasa teman-teman. Bahkan di dalam kehidupan sehari dalam rumah tangga juga bimbingan beliau sangat bermanfaat bagi saya pribadi khususnya ini Pak ya. Ya semoga buat teman-teman juga yang lain kan teman-teman begitu. juga pasti. Jadi ketika saya udah sama istri itu pejangan nanti hati-hati Mas, dengan godaannya itu ini saya kan terus ya sama-sama kayak bapak sama ibu juga gitu sih lah. Iya, kalau yang namanya udah berkeluarga itu kan masalah materi itu gampang Mas. Masalah materi itu boleh mencari apa itu gampang. Misalnya hidup saya susah masalah kaitannya materi. Yakinlah bahwa Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan rezeki. Kalau yakin itu pasti diberi. Ya kenapa kok tidak diberi segera itu? Karena nggak yakin, keyakinannya kurang. Nah karena yakin maka akan diberikan. Allah memberikan itu sesuai dengan porsinya. Nah godaannya yang berat itu apa? Kalau laki-laki itu pada wanita yang lain, kalau wanita pada laki-laki yang lain, itu godaannya yang berat ya. Ini kan. Apa itu? Ya coba aja nanti kalau ada proses kehidupan itu akan seperti ini. Jadi mumpung yang belum nikah ya dipuas-puasin dulu cari. Jadi harus tapi yang positif loh, jangan yang negatif ya. Jadi Pak, artinya harus betul-betul ini coba lah hal-hal kayak gini. Yang penting kata kuncinya apa? Saling percaya. Tumbuhkan kepercayaan. Saya dengan istri saya aktif juga, saya juga aktif. Saya percaya udah. Nah dengan kepercayaan itulah jangan Anda nodai di dalam satu keluarga di sana. Kalau udah bisa menumbuhkan itu, insya Allah semuanya berkah. Ya, sekecil apapun kegiatan kita komunitas, kemanfaatannya sebenarnya kemanfaatannya itu bukan hanya untuk diri kita, yang penting itu bermanfaat buat masyarakat. Mau masyarakat itu menerima atau tidak, rasa digagas. Gitu. Kita berbuat baik, tidak usah perlu digagas. Lanjut terus ya Pak ya. Lanjut terus saja. Artinya mau bermanfaat diakui atau tidak itu bukan urusan dia kok. Yang penting itu urusan kita berbuat, kita landasi ibadah, laporannya sama Tuhan kan begitu. Betul. Gitu aja. Enak itu loh Mas, jadi tidak usah. Oke, baik teman-teman, luar biasa sekali pembahasan kita pada kali ini ya. Jadi awalnya dari kesehatan, dengan kita dapat, kemudian dari segi bela negara kita dapat, dari segi agama juga dapat teman-teman. Ya jadi pokoknya saya nggak bisa menceritakan seperti apa Pak Pardi ini. Kalau teman-teman penasaran, langsung kontak ke kami, nanti akan kita sambungan Pak Pardi. Silakan ngobrol sendiri lah, pasti banyak sekali ilmu yang sangat bermanfaat yang akan didapatkan teman-teman ya. Seperti itu. Oke, Pak Pardi terima kasih. Sama-sama ya Mas. Luar biasa Pak. Semoga berkah buat semuanya ya Pak ya. Amin. Oke, baik teman-teman. Closing statement-nya apa ini nanti? Closing-nya ada closing statement nggak ini? Ada ya? Ada Pak. Okay. Jadi closing-nya gini Pak. Inilah story. Gitu ya. Oke. Closing statement-nya itu. Iya. Inilah story. Oke. Kami tunggu stereo.
Oke. Jadi closing statementnya tetap ikuti terus channel Inilah Story. Story, oke. Diulangi biar terus sama-sama. Ikuti terus channel Inilah Story.